kita lanjutkan ke Pak Arianto. Pak Arianto, pertanyaan saya tadi, apakah ini bentuk kegagalan atau pembiaran? Ya, saya katakan gini. Polisi tadi kan dikatakan kan tugasnya adalah memelihara Kamtipmas ya. Dalam mempertahankan keamanan dan ketertiban itu, kita punya taktik dan strategi. Kita sudah hafal dengan pola-pola kalau pergerakan daripada massa yang masif ini, itu pasti nanti akan seperti itu. Ini saya kasih tahu ya. Taktik daripada si yang penggerak untuk menimbulkan kekacauan itu tadi ya Bu, banyak sekali taktiknya. Misalnya nomor satu, memancing petugas itu marah. Jadi pendemonya itu baik-baik tapi dia sengaja memancing-mancing itu, sehingga terus kemudian memanfaatkan ketika petugas itu melakukan tadi Pak dikatakan mengejar itu tadi, nah disitulah dia langsung nimbrung di situ. Yang ketiga, menciptakan martir. Martir itu adalah suatu korban yang kira-kira bisa memicu sangat besar sekali itu. Yang berikutnya adalah membuat moral daripada aparat itu down gitu. Dihinakan, disemayakan, dipersalahkan itu. Taktik-taktik itu yang kita pelajari, sehingga kemarin ketika begitu menghadapi kejadian yang hari pertama itu, yang salah ujul itu, maka kita udah tahu, ini pasti akan gede sekali. Maka kita hanya bertahan, nggak boleh menahan kemarahan orang yang pasti akan datang itu. Tapi risikonya, kalau itu dibiarkan, yang lain berarti seakan-akan rakyat kan jadi, wah ini mumpung kayak gini kan, yang lain-lain jadi ikut berani. Itulah risiko yang terjadi. Untungnya kemarin itu Pak Prabowo langsung turun tangan. Kalau kemarin itu hanya Pak Kapolri sendiri perintahkan tindak tegas, nggak akan mempan itu. Yang terjadi malah lebih kekacauan. Untungnya kemarin itu Pak Presiden langsung turun dan beliau sangat berwibawa gitu ya. Stop gini, tindak tegas anarkinya. Tetapi unjuk rasanya tetap damai. Dengan begitulah kemarin itu saya melihat ya. Tapi pernyataan itu disampaikan setelah kerusuhan yang luar biasa. Ya itu setelah terjadi di ibu kota dan beberapa kota setelah lain. Terjadi yang eksesif itu. Tadinya mungkin tidak mengira sampai segitu besarnya. Makanya kemudian kan sampai mengira nggak jadi pergi ke Beijing kan kemarin gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah kok dengan cara yang seperti itu kok sekarang bisa cooling down gitu, sehingga beliau sekarang berangkat lagi. Oke, berarti penjarahan kemarin artinya memang itu bagian dari strategi, dibiarkan. Bukan dibiarkan. Polisi tidak berani bertindak lagi eksesif untuk menahan diri terhadap serangan massa itu tadi. Akibatnya ya, karena polisi kemudian pasif, kan kemudian kan tempat-tempat yang rawan itu yang tadi sudah disiapkan oleh para penggerak itu untuk diserang itu ya, itu langsung dengan mudahnya itu terjadi. Ini ya bukti bahwa itu ada pengerahan ya Bu ya. Bayangkan aja itu rumahnya Bu Sri Mulyani itu ya, kan dijaga 20 TNI itu. Serangannya datangnya jam berapa? Jam 1 malam. Dini hari. Jam 1 malam, pakai kode, pakai mercon itu. Dan itu orangnya jauh dari luar kota. Itu kan pasti penggerak yang sudah melihat itu, sasaran-sasaran itu. Itu untuk menimbulkan martir itu tadi, mana serangan yang kira-kira bisa menimbulkan efek yang sangat paling besar. Rumahnya Bu Sri Mulyani, apa itu bekas-bekas apa yang paling dimarah, paling dibenci itu ya, seperti Pak DPR yang di itu kan jadi sasaran gitu tuh. Kemarin kita tidak menduga tuh, dipikirnya waktu itu ini paling nanti akan merusak ruko-ruko seperti yang tahun yang dulu itu. Nggak tahunya kan sampai kepada yang dibenci itu, dan itu memperlihatkan bahwa itu kemarahan rakyat itulah terwujud kayak gitu kan gitu. Definisi tidak menduga ini menarik Pak, karena publik saja membaca bahwa memang rumah-rumah ini akan menjadi target. Saya melihat dan membaca di media sosial bagaimana publik sudah memberikan analisa setelah rumah ini, besok rumah ini, besok rumah ini, dan nama-nama ini gamblang kemudian ditampilkan di sosial media. Saya nggak tahu ya itu apa. Ini saya hanya membaca dari gini. Kita tuh strategi itu Pak berdasarkan dari pengalaman yang kita hadapi. Kalau saya kemarin kan saya nggak menduga kalau memang ada itu kemudian tapi kan sudah ditunjukkan bahwa rumahnya Bu Sri Mulyani itu sudah dijaga. Tapi yang tidak diprediksi adalah sedemikian banyaknya yang nyerang itu gitu. Itulah yang mengakibatkan kita nggak bisa langsung apa itu mengendalikan itu ya gitu. Karena kalau kemarin itu dalam posisi kayak gitu ya, dengan adanya ojol yang meninggal itu ya, itu sehebat kayak apa polisi tidak akan mampu. Baik, Bang Ferry ingin berkomentar? Ada itu. Ya, pertama saya ingin kasih tahu Intel gagal 5 ya, yaitu Intel atau negara dalam hal ini salah menggunakan data atau membuat data sendiri. Dan
punya kecenderungan untuk berbagai kepentingan negara juga, terutama untuk meredam kepentingan massa asli. Itu sebabnya sekarang sudah terjadi perubahan ya, pembicaraan soal sikap kepolisian lagi, bukan soal tindakan DPR dan lain-lain. Bagi saya, karena tugas kepolisian itu 3 ya, melindungi, mengayomi, dan melayani. Ya aneh saja kalau kemudian tidak ada perlakuan untuk melayani massa aksi, tidak ada perlindungan untuk orang yang kemudian dijarah. Kalau kemudian dikatakan tidak menduga, ya berarti intelnya gagal gitu ya. Berarti intelnya sedang tidak bekerja atau memang ada pembiaran menurut saya. Nah, ini kan perkembangan jadi kemana-mana menurut saya. Kalau kita bicara konstitusional, sudah pasti hak untuk menyampaikan pendapat dilindungi. Tidak ada pembatasan waktu menurut Undang-Undang 9 tahun 98. Yang terjadi pembatasan waktu itu adalah ketika polisi yang harusnya mengawal proses demonstrasi malah menentukan batasan untuk kapan demonstrasi itu harus diselesaikan. Rata-rata jam 5 atau jam 6. Nah, ini penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang 9 sebenarnya. Tapi sekali lagi saya bisa memaklumi kalau ternyata ada tindakan-tindakan yang kemudian di luar yang ditentukan oleh undang-undang untuk diamankan. Tapi pertanyaannya, apakah hak-hak orang yang aksi juga dilindungi? Aksi mau 24 jam, mau 3 hari, seminggu, menurut pasal 28 Undang-Undang Dasar itu diberikan hak. Bagi saya sebenarnya sekarang negara sedang gagal. Negaralah provokator sebenarnya dan negaralah yang sedang mengadu domba antar masyarakat. Sikap misalnya memberikan penghargaan terhadap polisi terluka itu provokatif. Tindakan dari Kapolri menyatakan tembak saja itu provokatif. Tindakan dari anggota DPR yang kemudian mencari permasalahan ini sampai kemudian ingin melaporkan publik, menurut saya itu provokatif. Jadi adililah proses ini seadil-adilnya, semua orang punya haknya, termasuk publik. Jangan negara gagal mengamankan publik lalu mencari-cari gambaran, pembenaran untuk menghukum publik. Kasus Del Pedro Marhen bagi saya itu akal bulus negara ya. Bagaimana mungkin orang menuliskan jangan takut dianggap sebuah tindakan penghasutan. Itu berlebihan, itu provokatif. Dan harusnya tidak ada ucapan presiden untuk menuding ini adalah tindakan makar. Siapa yang berani melawan negara? Wong dipukul sekali saja masyarakat mundur, apalagi mahasiswa. Ini kan aneh ya. Ada gerakan mahasiswa dianggap atau masyarakat memberikan simbol atau tanda-tanda kode berupa mercon lalu menjarah. Mana ada itu aksi mahasiswa, aksi warga, itu aksi orang yang terlatih. Jadi menurut saya intelijen atau pengamat intelijen juga berikan analisa yang benar, terutama kejanggalan-kejanggalan. Lindungilah publik karena publik itulah kita. Oke, Mas Ridwan. Ya setuju lah. Kalau kemudian Bang Ferry meminta profesionalitas intelijen itu oke. Kita tidak berbeda pendapat di situ. Dan tentu saja evaluasi berjalan bersama. Kita mendesak lembaga intelijen mengevaluasi diri, kita juga mendesak masyarakat sipil, teman-teman aktivis, civil society juga berbenah. Bagaimana kemudian tokoh-tokoh civil society itu bisa kemudian memastikan adik-adiknya, teman-teman aktivis, itu mempunyai metodologi, cara-cara berdemonstrasi yang secure. Sehingga tidak mungkin dimasuki oleh yang disebut sebagai bayangan-bayangan tadi, provokator lah, intelektual dader lah gitu. Nah ini yang saya kira harus menjadi evaluasi bersama. Apakah kemudian gerakan ini akan selesai di sini? Kan tidak. Mas Adi Prayitno tadi bilang bahwa selama kemudian tuntutan publik ini belum dipenuhi oleh pemerintah, saluran komunikasinya masih macet di DPR, maka demonstrasi menyuarakan pendapat akan terus berjalan. Nah karena ini sudah terjadi, kenapa kemudian kita tidak berpikir evaluasinya? Jangan lupa 2020 penolakan terhadap Omnibus Law, penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK, penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, itu juga terjadi riot. Bahkan satu media sudah membuat
satu liputan yang sangat bagus tentang bagaimana halte-halte di Jakarta dibakar oleh orang berpakaian hitam-hitam. 60 menit pembakaran halte Sarinah kalau nggak Tapi salah. saat itu tidak ada statement Tapi ada setelah upaya itu- makar, berbeda dengan yang sekarang. It's okay. Tapi setelah itu apakah gerakan civil society, para pentolan-pentolan aktivis kemudian berbenah untuk melindungi gerakannya? Kan kita juga harus fair juga dong. Bagaimana perlindungannya terhadap Nah, adik-adik mahasiswa saat Mas ini? Rewan, Ketika kemudian sekarang itu sudah terjadi, bisa digituin lagi gitu. Ini bisa terjadi lagi gitu. Oke. Nah ini yang kemudian kalau nanti ke depan masih ada aksi-aksi berikutnya, aksi demonstrasi berikutnya, tentu saja evaluasinya juga harus Baik, bareng-bareng. Bang Ferry ingin merespon? ya bagi saya kan liputan itu menjelaskan tidak mungkin itu masa aksi melakukan pembakaran itu. Ada oknum-oknum yang mendekati kurang lebih ya kapasitasnya sama dengan aparat untuk melakukan pembakaran-pembakaran itu. Itu kesimpulan liputan itu tidak mungkin publik begitu ya. Nah itu yang menurut saya sampai sekarang tidak diselidiki negara siapa pelakunya. Padahal banyak CCTV-nya dan lain-lain. Jadi patut diduga jangan-jangan negara membiarkan situasi ini untuk menjadi alasan membubarkan masa aksi. Jadi jangan kemudian ajarkan profesional kepada masa aksi yang menurut saya jadi aneh karena sifatnya itu kan natural ya. Dia menyuarakan publik, sederhana, berjalan, apanya yang mau ditertibkan begitu ya. Kan polanya sudah tertib gitu ya. Yang patut dipertanyakan, negara bergerak seperti apa dalam melindungi hak-hak itu. Oke, baik, Bang Ferry. Apakah betul begitu ada upaya ini seperti yang disampaikan oleh Bang Ferry, Pak Rianto? Singkat saja sebelum kita jeda. Iya, saya prinsipnya gini aja lah. Marilah kita berhati-hati, jangan sampai kita itu tidak adu, saling salah menyalahkan. Itu akan yang mengadu kita itu akan tepuk tangan mereka itu. Kita makin rakyat makin bingung mana yang benar kalau kita saling menyalahkan. Lebih baik kita kan ke depan tadi kayak ada mahasiswa itu atasi apa masalahnya kan gitu kan. Tuntutan masyarakat itu ya dituruti ya memang pasti akan dituruti. Buktinya tadi DPR kan sudah menerimakan dengan bagus. Saya lihat satu hari itu hebat sekali kayak gitu kan. Nah, kemudian untuk menjaga keamanan berikutnya itu supaya ini cooling down ini, marilah kita tentramkan masyarakat ini, jangan kita salah-salahkan nanti akan timbul lagi anarkis yang Baik. timbul lagi. Kita tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi kita Iya, ingin jangan mencari siapa saling yang menyalahkan. bertanggung jawab karena ada 10 nyawa yang menjadi sia-sia dalam pekan Kita ini. jangan saling menyalahkan. Kerugian luar biasa. Ada berapa banyak orang yang terluka dan saat ini kita ingin bertanya siapa yang bertanggung jawab. Begitu Pak Rianto. Kami akan kembali usai jeda, tetap di Head to Head with Elvira.